Kan. Selanjutnya dari Bang Archiko Narendra. Oke, selanjutnya rumusan masalahnya. Yang pertama itu apa landasan teori dalam karakter kontekstual, landasan filosofis, sosiologis yang melandasi konsep pembelajaran karakter kontekstual. Yang kedua, apa landasan hukum dalam karakter kontekstual, landasan hukum nasional dan operasional yang mengatur pembelajaran karakter kontekstual. Next. Ini untuk landasan filosofisnya. Jadi pembelajaran karakter kontekstual memiliki landasan yang filosofis dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan holistik yang pembentukan karakter dan pemikiran konstruktivisme yang secara aktif membangun pengetahuan dan pemahaman dalam konteks sosial dan budaya. Selanjutnya, Pak. Kelompok 4 ada lagi? Belum Boleh ada. saya lompat. Oke, Pak. Selanjutnya itu ada landasan sosiologis. Yang pertama adalah pentingnya pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter menjadi sangat penting dalam konteks sosial, membantu peserta didik memahami dan mempraktikkan nilai-nilai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Lalu ada membangun hubungan sosial yang harmonis. Melalui pembelajaran karakter, peserta didik dapat mengembangkan untuk membangun hubungan sosial yang harmonis, menghargai berkontribusi positif dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada tanggung jawab sosial. Pembelajaran karakter juga membantu peserta didik untuk menjalankan tanggung jawab sosial, seperti menjaga lingkungan, orang lain, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Lalu selanjutnya keteladanan lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat sebagai sumber keteladanan bagi peserta didik dalam mempraktikkan karakter yang baik. Menurut Lawrence Kohlberg Teori dan interaksionis dalam kriminologi adalah teori yang menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi. Interaksi sosial dengan orang lain. Dulu. Kayak mana nanti? Oh, udah. Dan ini dalam proses ini, titik tuh. Dalam proses ini, Yang mana ya? individu belajar tentang norma, belajar tentang norma, Maaf, ini nggak sesuai dengan presentasi yang di depan ya kayaknya. Iya. tentang norma, Ini kayaknya ada yang bocor deh. Bocor itu. Itu bukan kelompok kita, Pak. Ada yang bocor. Ada yang bocor tuh, Pak. Itu lagi ngajarin orang gitu. Iya. Bocor. Enggak, udah kasih Siapa aku ya? approve. Nah, ini siapa ya? Mau saya tutup dulu. Yang mana tadi ya? Kalau saya Udah, bakal apa, join. lanjut aja. saya lanjutkan, Pak. Lanjut aja kelompok 4, lanjut. Oke, Pak, saya lanjutkan. Ya. Lawrence Kohlberg dan Albert Bandura. Lawrence Kohlberg adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dengan teorinya tentang perkembangan moral. Ia berpendapat bahwa perkembangan moral manusia terjadi melalui 6 tahapan yang dipengaruhi oleh faktor kognitif dan efektif. Sementara itu, Albert Bandura adalah seorang psikolog Kanada yang dikenal dengan teori pembelajaran sosialnya, yang mengatakan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengalaman terhadap orang lain. Landasan hukum nasional. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum tinggi di Indonesia menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal ini terdapat dalam pasal 31 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selanjutnya, Undang-Undang Sisdiknas. Undang-Undang Nomor
20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang atau UU Sisdiknas merupakan landasan hukum yang mengatur tujuan, fungsi, dan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. Landasan hukum operasional. Saya lanjutkan ya. Oke, boleh Pak. Oke, landasan hukum operasionalnya adalah dari aspek ada peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 yaitu tentang standar nasional pendidikan yang mengatur tentang profil pelajar Pancasila dan Pancasila sebagai tujuan pendidikan. Habis itu ada profil pelajar Pancasila, yaitu adalah profil ideal yang harus dimiliki oleh peserta didik yang terdiri dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, berkritik, aktif inovatif, mandiri, pennalar kritis, dan berbudaya literasi. Habis itu ada implementasi di Skora. Jadi pembelajaran karakter kontekstual harus terintegrasi dalam seluruh proses pembelajaran untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Okay. Next, ada yang mau lanjutin atau aku lanjut? Ya, boleh saya, Pak? Bisa saya, Bang. Oh, boleh. Ya. Sorry juga baru join sedikit. Ya, Bang. Silakan, Bang. Bisa lanjutkan ya. Jadi untuk konsep intinya di sini ada 5 ya. Pertama, pembelajaran teks yang relevan dengan kehidupan permasalahan siswa sehari-hari. Kemudian pembelajaran karakter yang ada di kurikulum tidak diajarkan secara terpisah, namun diintegrasikan dalam mata pelajaran. Berikutnya pembelajaran karakter siswa. Ini agar siswa menjadi subjek yang aktif dalam membangun pengalamannya. Kemudian pembelajaran karakter yang melibatkan keteladanan, yakni guru dan lingkungan sekitar menjadi model dalam penggunaan siswa. Yang terakhir, pembelajaran karakter yang menekankan pada refleksi dan evaluasi, yakni memfasilitasi siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi perkembangan karakternya. Oke, ada teman-teman yang bisa. Oke, saya lanjutkan ya, gitu ya. Untuk slide terakhir ini pembelajaran visual didasarkan pada teori yang dapat menjadi fondasi yang solid terhadap pengembangan karakter. Integrasi nilai-nilai karakter dalam pelajaran diharapkan dapat membuat peserta didik mendapatkan kompetensi yang tidak hanya akademik, tetapi juga selaras dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bang Rudi bisa dilanjutkan untuk ya slide dalam bahasa Inggrisnya ya. Yang bahasa Inggrisnya sebenarnya lebih ke karakter trait itu ada sifat karakter ya. Yang penting untuk discernment dari hal action dan mengejar pengetahuannya ya. Biasanya ini dalam bidang autonomi, critical thinking, curiosity adalah rasa ingin tahu, ya. Judgment adalah gimana ya, menilai orang gitu. Ini contohnya. Jadi dia ada hubungan dengan jenis karakter yang membuat kita bisa melakukan hal yang baik dalam situasi apapun. Ini yang
yang keduanya. Contohnya kayak kita harus ada compassion tuh rasa compassion apa ya? Aku lupa istilahnya. Rasa Courage kasih, itu ada, hah? kasih Pak, Ya, compassion. berkasih. Courage itu ada rasa keberanian. Ya, gratitude ada rasa berterima kasih. Ya, next yang ada hubungannya adalah jenis karakter adalah yang mengengage dan bertanggung jawab sebagai warga negaranya dan berkontribusi terhadap hal yang umum. Contohnya adalah citizenship adalah kita sebagai warga negara. Sebagai warga negara, civility pun mirip, ya. Community adalah berkomunitas biasanya, ya. Jadi sifat-sifat yang ini kan bagus kan, contohnya. Dan karakter trait lainnya adalah mempunyai instrumental value yang membenarkan intelektual, moral, dan civic. Contohnya confidence itu adalah kepercayaan diri, determinasi, ya, motivasi, ya. Perseverance itu daya tahan, contohnya. Jadi dari semua ini adalah menjadi practical wisdom itu. Practical wisdom aslinya apa ya? Ya, aku lupa istilahnya. Sorry, Inggrisku gak gitu Kebijaksanaan, Kak. bagus. Hah? Kebijaksanaan. Wisdom itu kan Betul. kebijaksanaan. Kebiasaan yang praktis. Ya, kebijaksanaan praktis lah gitu. Ya, yang mempunyai yang mendevelop melalui pengalaman dan refleksi kritis, tuh, yang membuat kita bisa mengetahui, menginginkan sesuatu dan bergerak sesuai cara yang baik. Ya, lebih kurang itulah. Nggak ada bro. Halo? Gimana tuh? Banyak yang nanya tuh. Jadi suaranya gak kedengaran. Oke, presentasinya sampai sini aja sih. Oke, lanjut. Ada teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Atau ada mau menambahkan dari kelompok 4 yang lainnya? Barangkali dari satu kelompok ada yang mau menambahkan lagi mengenai materi ini, silahkan. Atau ada yang mau bertanya, atau ada yang mau mengulas juga silahkan dari kelompok lain. Tidak harus bertanya sih, mengulas juga boleh. Bagaimana? Ini sebenarnya menarik loh tentang pendidikan ya, materi sekarang ini nih. Perkembangannya bagaimana bisa membentuk karakter dari anak ya gitu. Silakan dari rekan-rekan yang lain dulu, silakan. Pak, saya izin mengulas sedikit doang, Pak. Kalau boleh, jika diizinkan. Silakan, Ibu. Diizinkan, sangat diizinkan. Oke, nama saya Helena. Yang saya pahami karena saya anak komunikasi ya. Dulu saya belajar komunikasi memang teori konstruktivisme ini berasal dari kata construct atau membangun, dan dalam teori ini belajar itu dianggap sebagai proses mengkonstruksikan atau membangun pengetahuan berdasarkan pengalaman yang dimiliki sebelumnya, sama seperti yang tadi kakak-kakak rekan-rekan sudah sampaikan. Nah, jadi di sini itu buat saya pada akhirnya pengalaman yang dimiliki sebelumnya itu artinya siswa itu lebih aktif dan bukan hanya penerima informasi secara pasif, bukan cuma disuapin doang gitu loh, tapi dia harus bisa relate antara pengalaman pribadinya sama apa yang terjadi di fakta di lapangan secara
de facto dan de jure-nya itu benar-benar di-relate gitu loh. Nah, lalu yang saya bisa tambahin, eh, apa namanya, kalau prinsip-prinsip utama teori ini, memang pengetahuan itu dibangun oleh peserta didik sendiri, lalu pemahaman baru dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Guru itu sebenarnya jadinya perannya sebagai fasilitator doang, bukan satu-satunya sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan lingkungan belajar di teori ini mengajarkan bahwa eh, para siswa itu harus diajak untuk eksplorasi, diskusi, dan refleksi. Eh, Implikasi dalam pembelajarannya itu memang eh, apa namanya, si contextual learning itu memang lebih kepada collaborative learning pada akhirnya, dan dituntut siswa itu menemukan makna dari apa yang dia pelajari. Jadi berpikir kritis, oh ternyata ini toh maksudnya gitu loh, kayak kayak semacam seperti itu contohnya. Eh, Contoh penerapannya itu kayak kayak misalnya dia melakukan siswa itu kayak melakukan eksperimen IPA sendiri. Contohnya kayak memahami gaya gravitasi bumi itu apa sih dengan cara melemparkan bola. Jadi kan, dia paham dengan yang namanya gaya gravitasi bumi itu apa. Jadi kalau buat saya sih sebenarnya teori konstruktivisme ini eh, memang proses belajar aktif di mana siswa itu diajarin tidak tidak hanya untuk eh, apa namanya sih, tidak hanya untuk menerima informasi, tapi lebih kepada membangun makna dan interaksi serta refleksi dari pengalaman pribadi si siswa itu sendiri. Itu aja sih yang saya mau tambahin. Eh, nggak mau tanya juga, cuma mau itu aja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Terima Helena. kasih Ya, Kakak cantik. terima kasih Mbak Helena. Ada lagi yang lain? Sebelum saya mau share materi sedikit nih tentang perilaku ya pendidikan ini. Mungkin cara singkatnya sebagai pelajar kita tuh harus proaktif juga, niat dan nggak iya-iya doang gitu kali Pak dosen ya. Singkatnya. Betul, apalagi di Harus kurikulum berpikir kritis Merdeka sih. ya. Betul, betul. Apalagi mahasiswa ya. Iya. Jangan ditelan mentah-mentah segala sesuatu informasi yang didapat. Di era digital sekarang, informasi semua orang bisa bikin. Terutama nih ketika nanti rekan-rekan membuat tugas, apalagi bikin nyari jawaban UTS, hati-hati ya. Karena banyak produk AI, bahkan wakil wamen kita, wakil menteri siapa, Prof Stella bilang jangan percaya AI karena semua orang bisa bikin CBT atau bisa bikin Google semaunya gitu kan, yang ditulis di Google yang bisa hoax, bisa palsu, atau bikin di pencarian AI gitu ya. Kalau yang mau Sesuai dengan apa kredibel, yang diharapkan sih ya Pak ya. iya. Kalau mau kredibel mungkin minimal Google Cendekia. Di situ ada jurnal. Jurnalnya pun jangan dari kampus Google yang nggak jelas, Scholar. yang ece-ece. Mungkin seperti IPB boleh, UI, UGM, Pancasila sebagian ya, sebagian fakultas yang bisa Pak, bagus. gimana Pak? Kalau UMT Hah? bagus ya Pak ya? Kalau UMT UMT, saya Harus gimana ya, uji bingung ya. barang sendiri Pak. Harus uji barang sendiri Pak. Harus As a menguji barang marketing harus sendiri, menguji tapi memang iya dong. kemarin Tapi memang saya kalau melihat saya marah mungkin ketika saya nyidang orang ya gitu. Gitu kan. Saya bisa lempar-lempar skripsi orang gitu kalau ketika nyidang, ini bukan skripsi nih, ini makalah. Kamu balik lagi aja nanti. Saya bisa sampai gitunya. Kenapa? Karena saking keselnya kualitas yang sangat rendah yang kakak-kakak kelas kalian kayak gitu. Makanya ketika saya masuk, ayo rapihin deh gitu kan. Gimana kita mau baik sekali atau mau unggul kalau kualitasnya teman-teman asal-asalan gini kan gitu. Ya, saya sih mohon izin untuk Fakultas Hukum masih oke, masih bagus lah, tapi angkatan 93 sampai barangkali
mulai angkatan 93 sampai sekarang masih agak bagus, tapi untuk fakultas lain saya kurang menyarankan ya, gitu gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada di fakultas lain ya, gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat terutama dari fakultas saya sendiri komunikasi sangat sedih dan sangat prihatin saya untuk melihat uh, hasil skripsi mereka. Hanya sebagian mungkin 20% atau 30% yang saya bisa lihat baik, nilai baik gitu. Nah, tapi intinya teman-teman jangan menilai mentah-mentah formasi langsung dari uh, media atau yang lainnya sekarang. Nah, faktor pendidikan yang lain saya mau bahas sekarang adalah teman-teman mengenai ini nih, ada kinerja, tampilan, dan perilaku. Ya, bagaimana seseorang untuk berpikir, berperasaan, dan berbuat, how to think, how to feel, dan how to practice gitu ya. Jadi di sini terhadap sesuatu dengan kemampuan-kemampuan daya fisiologikal, psikologikal, dan sosiologikal, arahnya ke situ sih yang akan dibahas. Contoh daya fisiologikal di sini seperti berat badan, tinggi badan yang seimbang, itu dianggap proporsional. Mungkin kayak saya gitu ya, berat badan saya saat ini hanya kemarin terakhir nimbang 57 kilo ya, dengan tinggi badan saya yang sekitar 174 cm. Dianggap tidak proporsional. Kenapa? Karena idealnya dengan tinggi badan saya harusnya 70 kilo ke atas gitu kan. Jadi saya terlihat kurus gitu, terlihat kurus. Ya ini dianggap tidak proporsional, maksudnya gitu ya. Lalu kadar HB, contoh kayak gini, panca indera normal atau tidak. Kayak saya mungkin orang terlihat saya jarang pakai kacamata, saya dianggapnya normal-normal aja mata saya. Padahal mata saya rabun dekat nih, maksudnya saya plus gitu kan. Jadi kalau baca sesuatu harus jauh gitu ya. Kalau mau standar saya harus pakai kacamata gitu. Kan agak kesulitan kalau teman-teman, kalau orang-orang kayak saya yang memiliki mata plus, kalau pakai kacamata juga serba salah ya kan. Mungkin sekarang ada kacamata yang hybrid gitu ya. Cuman repot tuh saya pernah pakai atas bawah lihatnya gitu. Nah, terus selanjutnya ini contohnya seperti ini ya. Aduh, ini Mbak Berli belum dapat kelompok ya. Mungkin nanti kelompok 13 ya, kelompok tambahan. Memang saya juga kaget kalau tiba-tiba kelas kita jadi 95 orang. Gitu kan. Jadi bertambah terus ya, nggak apa-apa nanti di kelompok terakhir. Selanjutnya kondisi gizi baik buruknya tergantung dari kualitas, intinya fisiologikal seperti ini ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya daya psikologikal yang berkualitas. Kalau psikologikal ya mungkin ini Pak Soeharto lebih paham ya gitu. Pekaan cara normal, temperamen rendah, bisa mengatur, intinya bisa mengatur ritme, sabar, daya saring, psikologikal tajam, daya toleransi tinggi. Nah, ini yang maksudnya contoh-contoh SDM yang dinilai baik dan apa untuk sebagai pelajar atau untuk sebagai kita bagaimana nantinya bisa menyerap ilmu dan juga men-sharing ilmunya gitu. Jujur, walaupun sangat sulit untuk orang dewasa untuk memiliki sifat jujur ya. Kayaknya 1 dari 10.000 yang orang dewasa yang memiliki sifat jujur ya. Mereka akan berbohong pada tempatnya, istilahnya seperti itu. Lalu pemaaf ini juga sulit, makanya apa namanya, orang yang dinilai berkualitas, orang yang pemaaf, jujur, dan mudah minta maaf, itu yang paling susah lagi. Kadang ada orang yang gengsi untuk minta maaf gitu kalau dia berbuat salah gitu. Kenapa? Karena takut direndahkan ya istilahnya ya, atau takut merendahkan diri. Lalu yang ketiga, daya sosiologikal berkualitas. Nah, ini daya interaksi sosial kental, hormat dan menghargai hak sesama, daya kepedulian sosial tinggi, dan berperilaku sosial positif jadi teladan. Nah, ini juga budaya antri yang kental, karena ini pun agak mulai jarang di Indonesia. Ya, orang apa namanya, kayaknya kalau budaya antri oke, tidak akan terjadi kemacetan panjang deh, gitu kan. Salah satunya di seperti itu ya, kemacetan terjadi kenapa? Karena orang ingin terburu-buru gitu kan.
Nah, ketika ada yang ngatur, contoh aja ada Pak Polisi ngatur, itu hampir lancar. Mungkin kemacetan terjadinya juga gara-gara mungkin karena kebanyakan kapasitas aja, bukan karena ingin terlalu buru-buru. Nah ini kebetulan saya lagi turun di stasiun Cilebut nih. Saya baru turun di stasiun Cilebut, ini semrawut banget di depan stasiun Cilebut. Kenapa? Karena orang ingin buru-buru, terburu-buru, dan akhirnya gak ada yang bisa gerak tuh. Gitu. Kenapa? Karena ingin terburu-buru duluan, akhirnya tertutuplah jalannya, akhirnya macet gak karuan. Nah, ini karena budaya antri yang sulit ya, gitu. Ada yang bilang itu karena budaya, karena apa ya? Karena faktor kebiasaan. Kebiasaan terjadi karena apa namanya? Bukan genetika ya, tapi karena memang apa namanya, tanda kutip lagi, budaya lokal setempat yang memang tidak membiasakan hal tersebut. Di salah satu contoh, mungkin ada suku lain yang lebih tertib daripada suku yang satunya lagi, mungkin seperti itu ya. Kenapa? Karena suku tersebut membiasakan budaya budaya yang tertib, contoh seperti itu. Lalu sangat menghargai keberagaman. Ini pun apa namanya, tidak hanya masalah agama, tapi juga masalah gender, warna kulit, usia, dan lain sebagainya. Ya kayak di sini kan, di sini itu saya rasa tidak ada yang tua di sini, cuman usianya aja yang berbeda kan. Gitu. Semangatnya saya yakin sama-sama semangat anak usia 19 tahun yang sedang ingin kuliah S1 kan, seperti itu. Harusnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi saya sih menganggap teman-teman ini di sini anak-anak umur 19 tahun yang sedang memulai kuliah semester 1 sih. Saya sih menganggapnya gitu. Uh, yang usianya lebih tua dari saya, yang lebih muda pun gitu kan. Ya saya anggapnya seperti itu. Kenapa? Karena saya menganggap spiritnya anak usia 19 tahun. Jadi apa namanya, keberagaman itu harus dihargai. Cinta damai, alam, dan lingkungan gitu. Ada nih orang yang iseng-iseng jalan metikin pohon, metikin daun gitu kan. Secara tidak sadar dia sedang merusak ekosistem sebenarnya. Bunga dipetik yang harusnya belum waktunya, atau buah yang belum waktunya sudah diambil, atau alam dirusak. Saya nggak tahu nih, ini termasuk merusak alam atau tidak ya. Dulu kenapa disebut gambir? Karena di situ ada pohon gambir. Kenapa disebut semanggi? Kenapa? Karena banyak daun semanggi di sana gitu kan. Tapi sekarang tidak ada sama sekali itu gambir, semanggi, tebet bahkan gitu kan. Gitu. Itu kan dulu ada banyak kolam ikan kan. Tebet itu kan kolam ikan bahasa Betawi, tapi udah nggak ada gitu ya, jarang sekali. Nah ini alam alam terkikis. Kenapa? Karena arus modernisasi. Termasuk di daerah saya di Bogor, itu sawah-sawah sudah habis oleh perumahan gitu kan. Apa namanya, harusnya memang ketika kita mau tanda kutip mencopot pohon, ya harus berganti dengan pohon yang baru gitu ya, biar daya ekosistem terjaga. Lalu selanjutnya ada peran pengantar perubahan. Ini yang sering dibilang oleh Pak Dr. AP ya, Kaprodi kalian nih, agent of change gitu ya. Ini identifikasi dulu kebutuhan sasaran. Jadi tidak harus kita menjadi seorang pahlawan yang tidak pada tempatnya. Barangkali justru orang tidak mau atau tidak menginginkan kepahlawanan kita karena tidak cocok gitu. Contoh gini, teman-teman ngajarin bahasa Inggris di kampung yang sebenarnya mereka untuk makan aja masih susah. Mungkin di teori Maslow masih di fase fisiologi gitu ya. Masih yang besok tuh masih bingung mereka mau makan apa, tapi ngajarin bahasa Inggris gitu. Buat mereka, ya buat kita bagus kan, biar mereka bisa paham bahasa Inggris. Tapi turis aja jarang datang ke sana, pikiran mereka ya. Mereka juga jarang nonton televisi gitu kan. Buat mereka untungnya belajar bahasa Inggris apa? Ya kan? Yang mereka butuhkan adalah kalau kalian datang, teman-teman datang, ngajari mereka caranya bercocok tanam, caranya mendapatkan uang lebih banyak, bagaimana caranya biar dapur bisa ngepul gitu kan, gitu. Walaupun saya juga nggak setuju ya kalau ada orang yang tiba-tiba datang langsung ngasih beras 1 karung, saya nggak setuju sih yang kayak gitu. Itu bukan ngajarin orang untuk hidup lebih layak, malah tambah miskin orang. Jadi karena kebiasaan dikasih, akhirnya nunggu orang datang. Banyak nih, ada beberapa kampung waktu saya kuliah S3 di IPB kan, itu kan saya
Saya kan jurusannya 4 nih, komunikasi, pembangunan, pertanian, pedesaan, penyuluhan 5 malah kan gitu kan. Jadi saya datang ke kampung-kampung yang di Bogor, terutama di Cianjur gitu. Ketika kami pakai baju alma mater IPB, yang mindset mereka kita bawa apa gitu. Maksudnya bawa makanan apa atau bawa beras atau tidak gitu kan, yang ada beberapa kampung yang kok saya sedih ya nyampe sana tuh kami bawa bibit gitu, Bu, ini loh saya mau ngajarin caranya kita ngelihat padinya asal-asalan, maksudnya cara nanamnya itu berkelok-kelok tidak karuan gitu. Kami ingin mengedukasi nanam padi dengan sistem jarwo, jajar logowo yang panjang gitu, yang lurus gitu ya, biar pengairannya lancar dan ininya. Tapi mereka datangnya itu datang menawar, Pak bawa beras nggak Pak, Pak bawa ini nggak, itu yang bikin sedih karena kebiasaan dikasih oleh mungkin caleg-caleg gitu ya zaman itu ya. Barulah pelan-pelan, ya udah berarti caranya kata dosen saya, ya udah kasih aja tapi setengah dulu aja katanya. Supaya kasih beras setengah, yang penting mereka ini, yang penting diterima dulu. Kasih beras setengah baru ngajarin. Tapi dengan cara sokokan, jadi ngajarin mereka malah dengan cara sokokan gitu kan. Tapi intinya gitu ya teman ibu ya. Jadi identifikasi kebutuhan sasaran, mereka butuhnya apa. Sama seperti Bapak Ibu di sini, saya ini termasuk di Vkom karena saya ngajar metodologi penelitian gitu kan. Saya ini kuantitatif banget gitu. Jadi S1, S2, S3 saya tuh kuantitatif. Beberapa terus untuk jurnal Sinta 2, jurnal internasional saya pasti kuantitatif. Kalau jurnal saya yang lokal kualitatif saya taruh di jurnal-jurnal lokal, Sinta 3, Sinta 5 atau yang non Sinta. Untuk kualitatif saya taruh ya maksudnya saya ada tulisan iseng yang menurut saya bobotnya agak biasa aja, ya udah saya taruh di ini. Terus saya ingin mengajarkan ke teman-teman contoh yang di Fakultas Komunikasi ya. Ayo saya ajarkan kuantitatif. Ternyata dari 15 orang yang ngikutin jejak saya kuantitatif hanya 2 orang gitu kan. Kenapa? Karena kebiasaan mereka kualitatif menurut kakak-kakak kelas kali mereka dan lebih gampang. Dan hasilnya ternyata bukan kualitatif yang saya dapatkan, adalah apa itu? Makalah. Saya pun melihat ya di perpustakaan di Fakultas Hukum, untuk anak-anak Fakultas Hukum ya, angkatan kalian di atasnya ya. Ada beberapa yang saya lihat bukan skripsi ini masih makalah ini masih cerpen gitu kan. Bukan kualitatif tidak seperti ini metodenya, kaidah-kaidahnya gitu kan. Makanya saya Pak Ape juga ingin mendobrak nih, ayo kita dobrak yuk gitu kan. Skripsi yang benar tuh harusnya seperti ini gitu. Yang tidak asal-asalan. Terus saya juga ingin mengajak teman-teman kuantitatif bukan berarti kuantitatif lebih bagus dari kualitatif atau lebih baik, tidak. Tapi realita dan faktanya adalah kuantitatif lebih dihargai daripada kualitatif ketika saya di IPB dan ketika saya masukin jurnal dan ketika saya presentasi. Realistis ya, ketika saya presentasi kayak kemarin juga kan seminar nasional ya, kayaknya saya satu-satunya kuantitatif tuh. Saya dua ya sama Ibu Siti ya, arsitek ya. Saya pasang, lalu yang dapat apresiasi dari rektor justru saya. Kenapa? Karena rektornya sendiri memang orang kuantitatif dan terbiasa kuantitatif gitu kan. Ketika di perusahaan pun rata-rata mereka melihat langsung aja datanya apa gitu. Kenapa? Karena bos-bos itu males dengan cerita gitu kan, dengar cerita apalagi tulisan-tulisan panjang. Mereka tak pengen tahu hasilnya angkanya berapa. Nah itu ya. Kalau di perusahaan untuk beberapa kali saya kerja di perusahaan di top manajemen gitu kan. Ya mereka yang tahu hanya yang dilihat adalah angka dan hasil. Ya udah hanya gitu aja. Makanya secara langsung atau tidak langsung ingin mengajarkan hal tersebut. Tapi apakah cocok dengan kebiasaan? Nah, belum tentu. Makanya akhirnya ada beberapa fakultas yang tidak menerima hal tersebut. Nah, inilah untuk memposisikan sasaran selaku subjek, pelaku perubahan, lalu identifikasi insider, change agent, tumbuh kembangnya kerjasama, kemitraan, dan lain sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, disinilah pendidikan kita berlaku ya. Perilaku dan kebutuhan itu berbeda. Kalau perilaku itu adalah cara individu berpikir, berperasaan, dan berbuat. How to people think, people do, dan juga kebutuhan
itu adalah nyata, real need. Jadi gini ya, saya lapar. Yang saya butuhkan adalah makanan untuk saya makan agar saya tidak lapar. Saya haus, saya yang butuhkan adalah minum, gitu kan. Walaupun ada makanan di sini, makanan enak, mewah banyak, tapi tidak ada air, ya karena saya kehausan, ya saya butuhnya air gitu, seperti itu. Terus saya ngantuk berat, pengen tidur, ya yang saya butuhkan adalah tidur. Ketika saya ngantuk, ada makanan, ya saya pasti tidak akan tertarik dengan makanan tersebut, gitu. Kenapa? Karena saya ngantuk, gitu. Nah, itulah kebutuhan. Berbeda dengan perilaku. Kalau perilaku, bagaimana cara kita berpikir nih? Saya lapar, saya perlu makanan, berarti saya harus mencari makanan, entah dengan bekerja, entah dengan apapun gitu kan. Contoh hal tersebut. Saya ingin mendapatkan ijazah sarjana hukum SH, berarti caranya saya harus kuliah, gitu kan. Dan juga harus eligible, harus legitim, harus diakui. Bagaimana caranya? Ya udah masuk kuliah di kampus yang baik sekali, ya biar diakui. Kampus mana nih? Putan Tular. Oh, Putan Tular sudah dikenal dan fleksibel juga kan, kuliahnya bisa online, contoh seperti itu. Kenapa? Karena perilaku kebiasaan kita yang sibuk, yang banyak kerjaan. Jadi bagaimana caranya biar tetap kerja, tetap bisa kuliah. Nah, pilihannya adalah Putan Tular. Kalau kalian teman-teman ini mau masuk UI atau IPB yang reguler, mungkin agak kesulitan kalau teman-teman bekerja. Pilihannya dua, antara cuti atau kerjaannya mengikuti jadwal yang di IPB, kayak saya dulu gitu kan. Saya ambil IPB 2017 ya, gitu. Kebetulan saat itu akhirnya pilihannya simpel. Saya harus mengatur perusahaan kalau saya ingin kuliah. Akhirnya saya mencari pekerjaan yang kira-kira saya bisa mengatur gitu. Akhirnya 2017 saya ketemu jadi kepala sekolah kan gitu kan. 2007 saya jadi kepala sekolah, lalu 2019 saya jadi rektor, saya jadi ketua gitu, rektor sekolah tinggi. Kan saya mengatur, jadi saya bisa menentukan jadwal saya kapan saya kuliah, kapan saya kerja. Seperti halnya pun di sini gitu kan. Saya masih ada pekerjaan-pekerjaan di luar, saya senang seminar, saya target saya ingin jadi profesor gitu kan. Jadi saya ada beberapa kegiatan di luar yang mengikuti kebutuhan saya, contoh ibaratnya gitu kan. Berarti saya harus berada di top level untuk mendapatkan hal tersebut. Nah, itulah perilaku. Perilaku terjadi kenapa? Karena adanya cara berpikir dan berperasaan serta caranya berbuat. Perilaku itu ada yang positif, ada juga yang negatif, tergantung dari cara pandang kita untuk mencapai kebutuhan tersebut. Perilaku positif, contoh makan bergizi seimbang supaya sehat, ya kan. Kalau perilaku negatif, makan nggak tentu tujuannya biar hemat, tapi akhirnya bisa sakit gitu ya. Lalu ketat menggunakan waktu dan dapat dipercaya gitu kan, efisien ya gitu. Jadi terjadwal nih, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, dari bangun tidur sampai timing waktunya juga diatur gitu ya gitu. Makanya kalau tidak seperti itu, budaya santai, hidup bebas. Kemarin saya posting juga di status saya, kalau yang pernah lihat kan. Ya kalau kamu teman-teman mau santai hidupnya dan hidupnya bebas gitu kan. Berarti teman-teman harus melewati fase fisiologi, rasa aman, lalu udah disayang orang dan sudah dihargain orang, baru teman-teman bisa bebas. Kalau teman-teman di sini ingin hidup bebas tapi makan aja masih bingung besok makan apa, terus tidak aman hidupnya. Kenapa? Karena nggak punya tabungan, tidak disayang orang karena tidak ada yang membangunkan pagi hari, tidak ada yang nyariin kamu ketika malam hari kamu ada di mana gitu kan. Apakah itu sebuah kebebasan? Ya tidak gitu kan. Itu apa itu namanya? Kalau menurut saya itu kesepian ya, bukan kebebasan ya gitu. Walaupun ramai gitu kan. Kenapa? Karena tidak ada yang menghargai kamu. Jadi orang akan hidup ketika dia merasa dihargai oleh orang lain. Kenapa? Karena manusia yang paling diharapkan adalah dimanusiakan, gitu kan? Gitu. Manusia yang paling diinginkan adalah dimanusiakan. Sebenarnya di fase 4 itu adalah ujungnya manusia, dihargai, dimanusiakan. Setelah mentok barulah aktualisasi diri, dia bebas mau ngapain, mau santai gitu kan. Mau nggak ngapa-ngapain juga hidupnya ya bebas-bebas saja. Kenapa? Karena sudah terpenuhi. Saya sih salut dengan apa ya istilahnya, dengan
eh eh, apa sih ibaratnya eh, soleh solihun ya, soleh solihun pendapat ya, bukan pendapat ya, gaya soleh solihun ya. Kalau saya dengar podcastnya, kata dia santai aja saya mah hidupnya. Tapi memang orang yang beraktualisasi diri ya seperti soleh solihun. Bahkan saya bilang ketuanya Andre Taulani atau Desta itu mereka belum aktualisasi diri tuh, gitu kan? Eh, Mereka hanya memvalidasi dirinya kalau mereka hidupnya enak. Tapi kalau lihat latar belakangnya, keluarganya tidak harmonis, hancur gitu kan, punya harta banyak tapi dia seperti itu, mereka seperti itu ya, bukannya mengkritik ya, tapi memang kita lihat dari kacamata realistis ya. Soleh Solihun tidak sekaya mereka, pekerjaannya tidak sebanyak mereka, tapi hidupnya nyantai aja gitu. Kenapa tapi dia bisa seperti itu? Karena hidupnya dia sudah apa namanya, dia sudah punya keluarga, katanya tiap hari saya nganterin anak saya pulang sekolah walau terus istrinya juga ngertiin dia gitu kan, terus dia mau bikin special show juga tujuannya adalah untuk berkarya kalau dapat uang bonus, dan dia salah satu yang stand up comedy nomor satu di yang merajai corporate sama si Cak Lontong kan, sudah diakui oleh semua stand up comedian gitu. Apa namanya, untuk corporate itu Soleh Solihun dan Cak Lontong rajanya gitu kan. Eh, Bayaran corporate itu nggak ada yang di bawah 100 juta contoh gitu ya, jadi dia tuh memang, nah salah satu contoh orang yang sudah mengaktualisasi diri ya Soleh Solihun. Tidak harus kaya tapi semua kebutuhan kasih sayangnya terpenuhi, dia sudah aman hidupnya, sudah dihargai orang gitu kan, gitu. Apa namanya, sudah dikenal orang gitu kan. Siapa yang tidak mau diinterview oleh Soleh Solihun? Gak ada yang menolak Soleh Solihun ketika mau menginterview, justru dia yang memilih, saya akan memilih siapa yang akan saya interview. Bahkan ada siapa namanya, Vincent ya, Vincent Rompis itu yang pektis, katanya satu-satunya diwawancara ya di Soleh Solihun, di tempat lain dia nggak mau diwawancara. Jadi itulah kasta tertinggi seorang, apa namanya, menurut saya kasta tertinggi seorang influencer ya gitu. Nah, ini di sini juga ada kebenaran, perilaku normatif, ada yang menyimpang. Ya, normatif dan menyimpang sesuai dengan kaidah ilmiah, kebutuhan dan urgenitas ya gitu ya. Ini mungkin kita laluin aja. Relevansi bagi penyuluh pembangunan kita ini bagaimana penyadaran pentingnya komunikasi dalam proses pemenuhan kebutuhan, salah satu contohnya gitu ya. Nah, penyadaran pentingnya peningkatan kapasitas daya sumber manusia dan lain sebagainya. Oke, nah nanti kita, nah ini dikit lagi ya, ini kelas ini kan kemarin saya sudah sedikit singgung mengenai teori Maslow ya Bapak Ibu ya. Ada 27 jenis kebutuhan, nanti teman-teman bisa cek lagi, cari. Tadi saya singgung teori hierarki Maslow, kebutuhan fisiologikal, lalu kebutuhan rasa aman, lalu cinta, kasih sayang, penghargaan, esteem, dan aktualisasi diri ya. Kemarin sudah kita bahas ya, gitu. Nah, terakhir kita ngomong personality nih terakhir nih. Sistem unik, terintegrasi, dan terorganisir dalam semua perilaku individu. Totalitas perilaku individu seperti dipersepsikan oleh orang lain, sebagian berasal dari unsur genetika, dampak dari proses belajar, dan asupan makanan yang bergizi juga penting ya. Ya, saya sebenarnya setuju nggak setuju dengan istilah MBG ya, makan bergizi gratis itu ya. Ya kalau memang tidak mau, apa namanya, membebani negara dan memang kita sudah aman, ya kenapa tidak gitu kan. Tapi masalah barunya adalah bagaimana realisasinya. Kemarin anak saya aja dapat burger terus ayamnya, terus dapat ayam fried chicken gitu ya. Ini bergizi gratis dari mananya? Ayam mentah kok bergizi, saya bilang gitu kan. Fried chicken itu junk food gitu kan. Ya saya juga sering beli, tapi itu bukan makanan yang bergizi. Dikasih burgernya adalah apa namanya, burger ayam yang kayak bakso pas gitu kan, kayak gitu kata. Nggak dimakan oleh anak-anak saya, sama anak saya diterima aja, terus dikasihin ke temennya yang mungkin apa ya, terbatas gitu kan, dia udah bawa bekal, katanya saya udah bawa bekal kan, jadi anak saya nggak pernah dimakan tuh MBG kecuali makanannya memang enak gitu, kayak ada sayur capcay, dia mau ambil tuh gitu kan. Karena sudah terbiasa di rumah
udah dikasih tahu nih yang bergizi kayak gini ya, yang ini nggak bergizi, tapi kamu boleh makan seminggu sekali, kayak pamannya makan mie gitu kan. Saya nggak larang, tapi ada waktunya. Boleh makan mie itu hanya di hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Selain hari Sabtu Minggu kalian nggak boleh makan mie. Kalau kamu sakit, ayah nggak beliin obat gitu kan, segitu. Boleh makan es, boleh makan es krim, tapi di hari Sabtu atau Minggu gitu. Jadi Senin sampai Jumat kalian harus sehat biar sekolahnya apa namanya lancar gitu kan. Nah, makanan yang bergizi seperti ini kita informasikan. Jajan di luar pun saya bilang yang mungkin trigger ya, pokoknya anak saya pernah sakit perut atau pernah demam gara-gara makan minuman es cekek atau apa, akhirnya mereka nggak mau beli lagi. Mungkin salah satu triggernya seperti itu ya kalau anak-anak. Tapi dampak dari belajar dengan cara meniru dan dari makanan juga sangat penting ya Bapak Ibu. Nah, indikator ciri-ciri kepribadian individu yaitu bagaimana kita cara memandang dunia ini, ya, memandang dunia ini mau jadi apa, sebagai apa, dan untuk apa. Kita hidup di dunia ini untuk apa? Kan mungkin ada orang yang sufi gitu ya. Saya hidup di dunia ini untuk ibadah, untuk bekal di akhirat nanti. Wah, gitu ya. Seru tuh yang kayak gitu. Lalu ada juga hidup di dunia ini kan sekali Pak, kita manfaatkan Pak gitu kan. Mungkin ada juga yang seperti itu. Ada juga yang ketiga, kan nanti habis ini kita meninggal di akhirat Pak. Di akhirat itu apa namanya? Tergantung amal kita di dunia. Ya udah nanti kita berbuat baik di dunia, beribadah yang baik gitu kan. Tapi kita juga jangan sampai meninggalkan dunia dong Pak, tapi yang baik-baik aja ya Pak, boleh ya boleh. Jadi masih kesenangan-senangan itu ada. Ya kayak saya juga sama aja, saya masih senang nonton di bioskop, saya masih senang main biliar, main band, main bola apalagi gitu kan. Nah, gitu kan. Hal-hal tersebut kan kesenangan di dunia. Selama itu tidak diharamkan sama agama saya, ya nggak ada masalah dong, gitu kan. Kecuali sudah diharamkan oleh agama saya, dan saya hindari. Nah, jadi kesenangan-kesenangan itu menurut saya ya manfaatkan. Jangan sampai ya, kebetulan saya Muslim ya, tiap hari di masjid, itikaf, tafakur, buat saya malah jenuh ya. Bahkan ada akhirnya korban keluarga yang jadi korban nih. Jadi ada nih oknum ustadz gitu kan, sering tafakur, nongkrong tafakur di musola, di masjid. Anak-anaknya justru terlantar, mereka kelaparan ya, akhirnya anaknya itu jadi anak eh, mencari kebahagiaan di luar yang akhirnya salah jalan. Banyak hal-hal demikian ya. Lalu tujuan hidup dan minat juga harus ditentukan dari sekarang gitu. Jangan sampai pelin-pelan tujuan hidupnya akhirnya ambigu, nggak jelas gitu kan. Bahkan sampai di usia hampir senja pun, usia 50-60 tidak tahu tuh tujuan hidupnya apa, yang akhirnya menyesal nanti di kemudian hari. Jadi harus ditentukan dari sekarang tujuan hidupnya untuk apa. Tujuan kuliah sekarang ini untuk apa gitu kan. Contoh seperti itu. Hal-hal yang disukai dan tidak disukai sudah mulai ditentukan. Kemampuan untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Nah, ini biasanya orang dewasa ya. Kalau belum dewasa dia belum tahu memilih bagaimana kemampuan untuk melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu gitu. Memilih belajar atau memilih main. Apa sih keuntungannya? Contoh ya, saya sangat apresiasi teman-teman yang sudah hadir di pertemuan pertama dulu, tapi sekarang hadir kembali. Kan saya tidak wajibkan ya Bapak Ibu ya, silakan ya gitu. Tapi kalau ada yang hadir berarti ini ada sekitar hampir 25 orang, atau juga tujuannya saya sebenarnya Pak, pertemuan keempat kemarin saya nggak masuk Pak, bolong-bolong Pak, sempat pertemuan ketiga saya nggak masuk, Mas. Barangkali bisa diganti dengan pertemuan ini kan, jadi keuntungannya adalah ke situ, jadi bisa mendapatkan nilai absensi 10 sempurna. Tujuannya apa? Untuk membantu nilai A. Jadi ketika teman-teman mungkin nilainya nanggung gitu kan, aduh nilai saya berapa ya, 75 contoh gitu kan, jangan 78 gitu kan, nilai saya 78. Terus kalau ditambahin dengan nilai absensi bolong 2, berarti nilainya 8, berarti hanya mendapatkan berapa tuh, 86 gitu kan, tidak bisa mendapatkan nilai A gitu kan. Tapi kalau full absennya jadi 88, mungkin dosen juga berpikir ya udah tambahin deh jadi 90 jadi nilai A kan gitu kan. Nah, itu adalah hal-hal demikian yang juga barangkali bisa diskusi, bisa mendapatkan ilmu baru, ya yes, why not ya. Kalau saya mungkin
banyak yang bilang saya ini tanda kutip serata ilmu gitu. Jadi waktu saya di IPB, saya ngambil kalau dari SKS saya mengambil 134 SKS. Yang harusnya kewajiban untuk S3 itu hanya 44 SKS. Jadi saya 90 SKS itu katanya buat apa Pak Iwan ngambil banyak-banyak kelas. Saya bilang ya mumpung saya kuliah, kapan lagi saya kuliah, terus saya rugi, saya bayar kan di IPB bayar 12 juta ya, tergolong murah sih. Nah gitu kan, saya rugi, saya bilang saya udah bayar 12 juta, masa saya cuma dapat 2 mata kuliah gitu kan. Jadi satu pekan itu saya bisa ngambil sampai 10 atau 15 mata kuliah. Emang bisa Pak? Bisa, tapi nah istilahnya sit in ya. Sit in tuh nggak dapat nilai, nggak dapat angka gitu. Jadi ikutan kuliah, nongkrong, duduk bareng, tetap ikut ujian, ikut apa, tapi nilainya nggak masuk ke nggak masuk ke SKS gitu. Ya nggak apa-apa, saya bilang gitu kan. Tapi kan saya dapat ilmunya. Terus saya dapat relasi, dapat teman gitu kan. Lalu saya dapat kenalan, dapat jaringan, kan itu yang diperlukan. Apalagi anak IPB tergolong cerdas-cerdas mungkin gitu ya, dan jaringannya kuat-kuat gitu ya. Ya itu yang saya manfaatkan gitu salah satunya. Yang salah duanya ilmunya jelas. Saya ngambil mata kuliah statistik, analisis perubahan ganda. Saya ngambil juga jurusan ke Fakultas Ekonomi saya ngambil apa itu kemarin yang manajemen MSDM. Lalu saya ngambil ke Fakultas Teknik gitu kan. Saya ambilin aja ini kan kelas. Barulah setelah saya kuliah hampir jalan 4 tahunan, 5 tahunan, baru saya disuruh lulus sama dosen pembimbing saya. Udah lulus mau ngapain lagi? Udah deh saya lulus gitu kan, udah saya lulusin. Jadi mungkin cara-cara orang untuk mendapatkan sesuatu berbeda-beda ya gitu ya. Termasuk di sini teman-teman. Untuk kuliah di UMT ada yang niatnya hanya untuk mendapatkan ijazah, ada yang ingin memperbaiki hidup biar dapat ijazah nanti bisa bekerja lebih baik, atau ada juga yang ingin mengkoleksi saja gitu kan, atau ada juga ingin mendapatkan relasi, ada juga ingin mendapatkan ilmu baru, ada juga ingin mendapatkan kepuasan tersendiri gitu kan, ingin belajar hukum itu seperti apa sih, atau ada juga kemarin yang curhat ke saya pernah tersandung kasus hukum Pak, tapi saya nggak ngerti hukum, makanya saya mau belajar hukum, ada juga yang bilang seperti itu ya. Jadi cara-cara individu untuk mengatasi masalah pasti berbeda-beda, cara-cara individu untuk merasakan, berpersepsi, dan berinteraksi dengan orang lain juga berbeda, serta individu mengharapkan apa dari hidup ini juga pasti masing-masing berbeda-beda. Gitu. Ya, paling begitu ya Bapak Ibu ya. Ini materi hari ini mungkin singkat aja. Sebentar saya baca sedikit nih dari Berry. Kalau melihat soleh solihun berarti ukuran pemenuhan kebutuhan lebih dari berasal dari dalam diri sendiri atau dari pengakuan eksternal. Dari dalam diri sendiri jawabannya, bukan pengakuan eksternal gitu ya. Kalau pengakuan eksternal berarti kita ingin mendapatkan validasi. Contoh gini ya, ada apa namanya di daerah saya ya Bogor ya, ada daerah Jasinga, Lewiliang gitu ya, yang ada ibu-ibu yang menggunakan emas banyak banget, kincring gitu kan, sampai mungkin 20 kilo ya di badannya. Tujuannya ingin memvalidasi kalau dia orang kaya gitu kan. Atau ada orang yang pergi ke haji pengen dipanggil bilang Pak Haji, kalau nggak dipanggil Pak Haji dia tersinggung. Saya kan udah haji, panggil saya Haji Iwan dong. Nah, contoh gitu ya. Ada ya banyak orang-orang yang kayak gitu. Dia ingin memvalidasi kalau dia dianggap orang benar gitu kan, padahal belum tentu. Nah, lalu ada juga yang beli iPhone berapa? iPhone sekarang iPhone 26, iPhone 30 gitu kan. Tujuannya adalah untuk apa? 17 Pak. Ya? iPhone 17 sekarang. Oh, iPhone 17. Saya kira udah sampai 30 belum ya? Belum Pak. iPhone 17. Tujuannya untuk apa? Kalau untuk hanya sekedar foto-foto, WhatsApp dan lain sebagainya, ya tidak digunakan fungsi-fungsi yang lain, berarti dia memang untuk kepuasan dirinya sendiri. Untuk boleh tuh nggak mungkin bocor. Ya, untuk ngasih tahu ke orang lain kalau saya ini punya iPhone loh, saya orang kaya, atau saya ini sudah sukses, gitu kan, termasuk pemilihan mobil kan.
tergantung kebutuhan apa tidak. Gini, kita terbiasa bawa mobil sendiri, tapi kemana-mana sendiri, contoh gitu ya. Tapi kita membawa mobil yang 7 seat gitu, itu kan pemborosan bensin, pemborosan ini ya gitu kan. Kalau kita sendirian ya pakai mobil yang kecil aja. Tapi kan mobil yang kecil murah Pak, nanti dibilangin saya orang miskin. Nah, ya itu kan balik lagi ya. Itu berarti ingin divalidasi oleh orang lain. Sebenarnya ketika pengakuan itu muncul dari orang lain dengan cara memang orang ini pantas untuk dihargai, ya itulah dia bisa naik level ke aktualisasi diri seperti itu. Nah, ketika kita contoh ini ya, yang terakhir nih, bedanya pemimpin dan pimpinan gitu ya. Kalau pimpinan itu adalah jabatan struktural, dia diangkat karena jabatan struktural harus ada pimpinan gitu ya, rektor contohnya, direktur contohnya gitu ya, gitu, atau presiden contohnya gitu ya, itu adalah pimpinan. Tapi kalau pemimpin itu adalah jabatan yang memang diberikan oleh masanya atau pengikutnya atau followernya gitu loh. Jadi orang-orang tersebut mengakui orang ini sebagai pemimpin atau nyuruh kamu aja jadi pemimpin. Kenapa? Karena diakui dia lebih baik daripada kelompoknya. Gitu kan? Contoh yang muslim ya, maaf yang muslim ketika ada rame-rame nih, kita bersepuluh mau sholat maghrib gitu ya, mau sholat maghrib. Kita akan melihat, kita akan saling lirik mana yang pantas jadi imam kita kan gitu kan. Gitu. Oh ini kamu aja yang pantas jadi imam. Kenapa? Karena terlihatnya kayaknya celananya bersih, bajunya bersih, tidak kotor. Kalau kelihatan celana kotor, bersih, walaupun ini, ya, walaupun lebih tua, ya kita nggak akan berani memajukan dia jadi imam. Takutnya sholatnya nggak sah, kan contoh seperti itu ya. Jadi memang diangkat dari kaumnya gitu. Ketika seorang pimpinan di sini sama ya, ketika teman-teman jadi seorang pimpinan itu yang diangkat oleh orang lain. Makanya Scribe sama chief status ya Pak. ya betul Pak, betul. Jadi itu dengan sendirinya akan naik gitu, dengan sendirinya. Bagaimana caranya untuk jadi seorang pemimpin? Ya salah satunya adalah dengan melihat potensi dari kaumnya gitu kan. Kalau kaumnya itu teman-temannya itu memang lebih membutuhkan A gitu kan, ya berusaha jalur sesuai dengan jalur A gitu, tidak belok jadi jalur B gitu kan. Atau tidak mengangkat dirinya sendiri atau diangkat oleh orang lain. Kebanyakan si pimpinan seperti itu. Kebanyakan pemimpin seperti itu harusnya. Kalau pimpinan suka tidak suka ya harus dia gitu kan, contoh seperti itu. Gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, Ibu ya. Seperti Soleh Solihun, saya balik lagi, saya sangat apresiasi, saya tidak mengidolakan Soleh Solihun, tapi saya melihat dari perilakunya Soleh Solihun itu orang-orang, salah satu contoh aktualisasi diri, real aktualisasi diri itu contoh Soleh Solihun. Dia tidak kaya, tapi dia bisa mau apapun yang dia mau. Contoh, ketika dia jadi sutradara Raisa, kan filmnya nggak laku tuh, dia bodoh amat gitu. Yang penting karya saya seperti ini gitu. Mau terima saya syukur, gak ya udah gitu kan. Setelah sutradara Raisa, dia malah masih dapat job yang lain kan gitu. Karena yang dilihat adalah karyanya gitu. Contoh salah satunya seperti itu. Terserah saya gitu kan, tapi orang menghargai karya dia, berarti dia sudah ada di fase penghargaan gitu kan, seperti itu. Tinggal dia mau ngapain terserah saya gitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu izin mungkin untuk hari ini pertemuannya sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Saya cukupkan dulu. Oke, nanti kita sambung lagi di pekan depan yang lebih fleksibel ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Oke Pak dosen. Oke Terima kasih Pak. banyak sebelumnya. Baik Pak. Namun jangan putus Zoom. Mungkin saya nanti saya yang matikan, mungkin sekitar jam 7-an saya baru matikan Zoom-nya ya. Gitu. Siap Pak, laksanakan. Ya, Baik, sholat Bapak. maghrib Terima kasih, silakan. Kalau ada yang mau gunain Zoom ini buat diskusi atau ngobrol silakan, gitu kan. Saya di perjalanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dosen. Terima kasih Pak dosen.